Halo, selamat sore. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini. Bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, kebakaran belasan kapal di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah hingga Jumat siang masih belum bisa dipadamkan. Meski demikian, kobaran api telah dilokalisir dari kapal lainnya. Kobaran api membumbung tinggi dari sejumlah kapal yang terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah sejak Jumat dini hari tadi. Hingga Jumat siang tadi, kebakaran belum berhasil dipadamkan. Belasan mobil pemadam kebakaran dari sejumlah instansi dan mobil meriam air Polres Tegal diterjunkan untuk memadamkan api, termasuk menggunakan busa khusus memadamkan kobaran api akibat sisa BBM solar dalam kapal. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran kapal dan meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara jumlah kapal yang terbakar juga masih dalam penyelidikan, namun diduga mencapai belasan kapal. Jajaran damkar khususnya dari wilayah Pekalongan, ya, baik dari Tegal, Brebes, kemudian dari Slawi, kemudian dari Pemalang, Pekalongan, semuanya sedang berusaha untuk memadamkan api yang saat ini masih sedang dalam penanganan, dan juga sedang berupaya untuk dilokalisir supaya tidak merambat lebih luas. Jumlah kapal yang over kapasitas di Pelabuhan Pelindo membuat kapal saling berhimpitan satu sama lain, sehingga menyulitkan evakuasi kapal yang belum terbakar saat terjadi kebakaran. Sementara peristiwa kebakaran kapal di Pelabuhan Pelindo sendiri bukan yang pertama terjadi, melainkan sudah yang keempat kali sejak tahun 2021 lalu. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, banjir rob yang terjadi dan mengganggu arus lalu lintas di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah disoroti oleh pemerintah. Pemerintah menyiapkan solusi dengan cara melakukan rehabilitasi penanaman mangrove. Banjir rob kembali menggenangi jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah kendaraan terhambat melintas karena jalan raya tergenang air. Banjir rob di jalur Pantura Demak ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat. Pemerintah menyebut abrasi air laut yang menyebabkan banjir rob ini menerjang jalan nasional sehingga diperlukan rehabilitasi pesisir dengan memaksimalkan kembali penanaman mangrove. Itu dengan penanaman kembali, membangun kembali revegetasi mangrove. Ini penting sekali. Fungsi mangrove ini sangat vital, ekosistem ini yang kemudian telah terlupakan. Kita baru-baru ini kemudian merasakan pentingnya setelah ribuan hektar lahan tambak kita hilang. Jadi ini baru, kemudian ayo kalau ini sudah tahu, sudah paham, kemudian sudah nyadar, kita segera kembali merehabilitasi. Pemerintah mengajak masyarakat sekitar berupaya membangun kembali pesisir Demak dengan memaksimalkan penanaman mangrove selama 3 tahun ke depan. Pemerintah akan mengawal hingga akar mangrove kuat dan tumbuh sebagaimana fungsinya sebagai sabuk pantai. Selain mangrove, proyek pembangunan alat pemecah ombak akan mendukung rehabilitasi daratan yang terdampak abrasi. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Banjir rob atau pasang laut juga kembali melanda permukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggian banjir mulai dari 15 hingga 60 cm mengganggu aktivitas warga. Air pasang laut atau rob kembali melanda permukiman warga di Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggian banjir bervariasi, mulai dari 15 cm hingga 60 cm. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Warga harus menggunakan odong-odong hingga berjalan kaki. Warga mengaku terserang penyakit gatal di bagian kaki akibat sering terendam banjir rob. Warga juga mengeluh banjir rob sering terjadi. Gatel-gatel terus tuh bengkak ibu tuh kakinya. Karena rob apa gimana, Bu? Iya, tak capek jalan bolak-balik jalan. Dapat bantuan belum sih, Bu? Bantuan sembako sudah dari Kedalaman banjirnya berapa, Bu? Ada 30 cm, 40 ada? lebih. Berapa? 60 cm? Orang saya segini di kamar kontrakan. Seberapa? Sementara itu banjir rob mulai masuki permukiman warga sejak Jumat pagi. Petugas telah menyiapkan pompa untuk mengalirkan air ke Waduk Muara Angke. Ini baru mulai lagi, baru 2 hari ya kemarin misalnya. Ini ya baru ketinggian 15 cm lah. Kemungkinan siang lebih naik lagi, ini baru masuk airnya, air robnya baru masuk ke jalan dan mau ke kampung-kampung warga ya. Oke.
BPBD Jakarta sebelumnya sudah mengeluarkan imbauan waspada banjir pada warga. Di Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tergiur harga tiket pesawat murah, seorang penumpang tertipu jutaan rupiah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dirinya baru sadar tertipu saat akan berangkat menuju kota tujuan, lantaran tiket yang dibelinya dari seseorang tidak dapat digunakan karena palsu. Isak tangis Elizabeth, calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta tak terbendung usai mengetahui tiket pesawat yang dibelinya melalui situs jejaring sosial ternyata palsu. Korban hendak pulang ke Medan, Sumatera Utara lantaran orang tuanya meninggal membeli tiket pesawat di media sosial. Dirinya bahkan melakukan pembelian hingga 2 kali dengan kerugian mencapai 6,5 juta rupiah. Kepergian atau kepulangan ibu ini ke Medan adalah dalam rangka untuk melayat karena ibu yang bersangkutan meninggal dunia. Sehingga pada hari Selasa pagi yang bersangkutan mencoba mencari tiket untuk ke Medan, kemudian sudah melakukan transfer kepada rekening yang dituju, tetapi kemudian tiket itu fiktif. Mengetahui hal ini, pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta berinisiatif membelikan tiket untuk korban lantaran korban sudah kehabisan uang akibat tertipu. Dan banyak terima kasih buat Kapolres yang sudah membantu saya bisa kembali ke Medan. Saya sangat mengapresiasi bapak-bapak polisi yang sudah membantu saya yang ditimpa kemalangan. Saya sangat bangga dengan Kapolri sudah menunjukkan kepada saya masyarakat yang lagi kesusahan, ternyata bapak-bapak Kapolri membantu saya. Terima kasih banyak Bapak Kapolres dan semua pihak yang sudah membantu saya pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, Tuhan memberkati. Kasus penipuan tiket palsu kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan pelaku kini dalam pengejaran polisi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, ratusan pemudik tiba di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, Nusa Tenggara Timur. Sebagian pemudik keluhkan kehabisan tiket. Pihak Pelni mengimbau masyarakat booking tiket lebih awal. Ratusan pemudik dari Kepulauan Riau, Jawa, dan Sulawesi tiba di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, NTT menggunakan kapal Pelni. Kapal laut menjadi pilihan utama karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga tiket pesawat yang masih mahal. Beberapa pemudik mengeluhkan kehabisan tiket. Akibatnya, sebagian keluarga tidak bisa libur Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Aku dari Batam. Dari Batam? Iya, liburan, mudik. Mudik? Ya. Bersama keluarga atau seperti apa? Ya, pulang sama keluarga, suami, anak. Oke. Kenapa memilih menggunakan kapal laut? Ya kan pesawat kan, tiket pesawat lagi mahal. Dari data PT Pelni menyebut bahwa kapal ini mengangkut 876 orang dan menjadi puncak arus libur Natal 2024. Harapan kami untuk calon-calon penumpang supaya membeli tiket jauh-jauh hari supaya tidak sampai ada yang kena calo. Kami masih dengar ada yang kena calo, tapi sebenarnya Pak Pelni sudah memfasilitasi baik melalui WA, baik melalui aplikasi Pelni Mobile. Seharusnya tidak ada lagi alasan untuk masyarakat kena calo. Hingga saat ini, warga masih terus berdatangan ke kota Maumere menggunakan kapal laut untuk merayakan Natal dan malam Tahun Baru di kampung halaman. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Di masa libur Nataru 2024, stasiun kereta cepat Wush di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ramai calon penumpang. Sebanyak 18.000 tiket terjual dengan mayoritas tujuan ke stasiun Padalarang. Kepadatan terlihat di ruang tunggu stasiun kereta cepat Wush, Halim Perdana Kusuma. Hingga Jumat siang, sekitar 18.000 orang berangkat dari stasiun Halim dan diprediksi mencapai 21.000 orang. Sementara sebanyak 7.300 orang tiba di stasiun KCIC Halim. Mayoritas penumpang turun di stasiun Padalarang dan naik KCIC feeder menuju stasiun Bandung. Selama masa angkut Nataru, PT KCIC menambah fasilitas seperti helpdesk untuk membantu perjalanan calon penumpang. Untuk hari ini sendiri sampai dengan penjualan jam 10 pagi itu sekitar 18.000 tiket sudah terjual. Nah ini harusnya kalau sampai dengan KA terakhir prediksi kami penumpang akan lebih dari 21.000. Jadi memang di masa momen liburan ini, momen Nataru, rata-rata penumpang itu meningkat 20% itu berkisar di angka 20 sampai dengan 23.000 per harinya. Nah secara total di momen Nataru itu tiket yang terjual sudah mencapai sekitar 260.000. Lebih dari 260.000 tiket ludes terjual dalam momen libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Jumlah ini diprediksi melonjak hingga pergantian Tahun Baru. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, 22.000 calon penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Meninjau kesiapan stasiun Senen hingga Tahun Baru, sejumlah menteri mendatangi stasiun Senen. Demi menciptakan perjalanan menyenangkan masyarakat yang memanfaatkan libur Nataru, pemerintah memastikan seluruh transportasi bisa digunakan dengan aman dan nyaman. Hari ini, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik melakukan peninjauan di stasiun Pasar Senen untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan membuat penumpang nyaman. Untuk sisi lingkungan hidup, maka kami harus menjamin bahwa di semua titik-titik tempat kita berkumpul, tempat masyarakat akan melakukan perjalanannya, maka wajib merasa nyaman terkait dengan pengelolaan sampahnya. Hari ini kita berada di stasiun Senen. Secara fisik kita lihat langsung bahwa telah banyak upaya-upaya go green yang telah dilakukan oleh Bapak Kepala Stasiun Senen dan teman-teman Kereta Api Indonesia. Diketahui hari ini jumlah calon penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen telah mencapai 22.963 orang. Jumlah ini akan terus bertambah. Para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api dari stasiun Senen untuk efisiensi waktu dengan harga yang terjangkau. Kita dari Jakarta mau ke Bandung, Kak. Dalam rangka apa? Liburan aja. Liburan akhir tahun. Alasan naik kereta daripada transportasi? Lebih murah, lebih cepat juga. Lebih aman juga sih. Kalau naik mobil macet. Tak hanya perjalanan dari Jakarta ke daerah lain, ternyata penumpang kedatangan juga banyak, hingga 68.000 penumpang yang memilih berlibur di Jakarta dan telah tiba di stasiun Pasar Senen. Dari Jakarta, Salam Rahmat Yudi Richard, Rama Romadona, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila yang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan Esra Ambarita yang saat ini berada di stasiun kereta cepat Halim Perdana Kusuma. Kita ke Henry terlebih dahulu. Henry, seperti apa situasi di stasiun Pasar Senen sore hari ini? David, selamat sore. Kalau untuk situasi terkini, ini pada libur Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025, pandangan kami saat ini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat memang sudah terpantau ramai, meskipun tidak seramai tadi pagi. Adapun informasi yang kami dapatkan atau penuturan dari para penumpang, ini memilih menggunakan moda transportasi kereta api, karena mengingat moda transportasi kereta api ini masih menjadi
moda transportasi favorit yang digunakan oleh para penumpang. Sedikitnya David, kita akan tunjukkan bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada sore hari jelang keberangkatan. Untuk saat ini kami berdiri di tempat keberangkatan di gate 1, di mana para penumpang tidak begitu terlihat ramai. Namun juga dapat kami sampaikan, ini sudah ada beberapa fasilitas atau perubahan yang sudah dilakukan di Stasiun Pasar Senen Jakarta yang disampaikan langsung oleh Humas PT Kereta Api Indonesia, yakni Iksvan Henry Wintoko, menyampaikan bahwa informasi terkait dengan keberangkatan untuk hari ini sudah meningkat mencapai 24.000 penumpang yang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, daerah operasional 1 Jakarta. Kemudian juga untuk kedatangan para penumpang yang berasal dari beberapa wilayah untuk menuju ke Stasiun Pasar Senen Jakarta ini sudah mencapai 30.000 penumpang yang akan melakukan kedatangan di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Adapun juga untuk kereta tambahan yang disampaikan, ini ada 17 kereta tambahan untuk 12 kereta tambahan di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kemudian untuk 5 kereta tambahan untuk Stasiun Gambir, ini untuk di daerah operasional 1 Jakarta. Adapun yang masih menjadi lokasi favorit untuk para penumpang sendiri yang hendak melakukan keberangkatan ke beberapa lokasi, salah satunya yakni Lempuyangan, kemudian juga Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan juga beberapa destinasi wisata, destinasi lokasi lainnya. Kemudian juga adapun tiket yang disediakan oleh Humas PT Kereta Api Indonesia ini mencapai 821.000 kurang lebih tiket yang disediakan. Kemudian untuk periode Natal dan juga Tahun Baru sudah tercatat sudah terjual sebanyak 503 tiket yang sudah terjual atau dilakukan pembelian oleh para penumpang. Tentunya juga ada pun himbauan lain dari Humas PT Kereta Api Indonesia yang menyampaikan untuk para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk memperhatikan kembali tiket keberangkatan dan juga tetap memperhatikan kembali keamanan dan kenyamanan Anda. Sementara kita pantau terus, David, bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. David. Baik, dari Stasiun Pasar Senen kita beralih ke Stasiun Kereta Cepat Wus di Halim Perdana Kusuma Esra. Hingga sore hari ini sudah berapa penumpang yang berangkat dari Stasiun Wus dari Halim? Ya, Davi dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari pihak Kereta Cepat Wus khususnya di Stasiun Perdana Halim Kusuma untuk hari ini saja sudah memberangkatkan lebih dari 18.000 penumpang dan diproyeksikan akan bertambah terus angkanya hingga nanti di 21.000 penumpang. Nah, saat ini kalau bisa kami gambarkan situasi bahwa pemanggilan dari pengeras suara oleh petugas telah dilakukan karena banyak tadi para penumpang sempat ini terjadi antrian yang cukup mengular untuk yang menuju ke arah Tegaluar. Nah, sementara di belakang saya ini merupakan para penumpang ataupun calon penumpang yang selanjutnya akan masuk ke dalam antrian berikutnya yang akan juga melakukan perjalanan ke arah Jawa. Kalau berdasarkan juga statement dari pihak Kereta Cepat Wus Perdana Halim Kusuma ini menyatakan yang paling banyak untuk perjalanan ini dilakukan yang mengarah pada Larang maupun yang mengarah ke Bandung. Nah, untuk terus mengatasi lonjakan yang diprediksi akan terus terjadi nanti hingga di momen libur Natal Tahun Baru ini, dari Kereta Cepat di Stasiun Perdana Halim Kusuma ini juga disampaikan menyediakan passenger service mobile atau helpdesk untuk membantu masyarakat memberikan informasi pelayanan terkait penggunaan Wus, kemudian bagaimana nanti mengatur dari para penumpang hingga memasuki ke arah peron maupun tujuan. Dan fasilitas selain ruang tunggu juga disediakan, sementara itu juga disediakan CCTV, kemudian juga terkait dari sensor untuk mendeteksi gempa maupun cuaca ketika dalam perjalanan. Jadi di masyarakat maupun para penumpang ini tidak perlu khawatir ketika melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi Wus. Nah, beberapa masyarakat sempat juga menyatakan maupun penumpang menyatakan salah satu alasan mengapa memilih Wus adalah dikarenakan harganya yang sesuai dengan efisiensi waktunya. Misalnya saja kalau menempuh perjalanan ke arah Bandung ini cukup makan waktu 45 menit, berbeda ketika melakukan perjalanan menggunakan mobil pribadi atau menggunakan mobil pribadi bersama dengan keluarga. Dan dari pihak Kereta Cepat di Stasiun Perdana Halim Kusuma terus mengimbau kepada masyarakat agar mengikuti setiap aturan, utamanya adalah bisa membeli tiket secara online agar memaksimalkan antrian maupun ruang tunggu ini tidak terjadi penumpukan. Kemudian juga dihimbau juga agar terus memperhatikan barang bawaan dan datang 30 menit sebelum keberangkatan karena peringatan demi peringatan akan terus dilakukan kepada para penumpang yang hendak memasuki peron. Demikian, Davi, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari stasiun Wus di Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya ada Henry Aprila dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Terima kasih. Pemirsa, Menko PMK Pratikno hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung lalu lintas arus mudik Nataru di Tol Jakarta Cikampek. Keduanya juga meninjau posko Nataru di res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Peninjauan arus mudik Nataru tidak hanya dilakukan Menko PMK Pratikno dan Kapolri Jenderal Listio Sigit, namun juga dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dalam tinjauannya, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melihat fasilitas yang disediakan di res area kilometer 57 Tol Japek, mulai dari tempat istirahat, layanan kesehatan, tempat bermain anak, hingga ruang laktasi. Setelahnya dilanjutkan dengan rapat pemantauan lalu lintas kendaraan bersama dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini dan juga jalan yang lain, dan kemudian kami melihat bahwa arus mudik lalu lintas berjalan dengan normal, dan setelah itu kami meninjau rest area. Di sini layanannya bagus. Jadi selanjutnya kami tadi barusan rapat koordinasi untuk mengecek apa-apa yang harus disiapkan kembali. Pada kesempatan itu, para menteri juga turut berkeliling menyapa masyarakat yang beristirahat dan memberikan bingkisan kepada para pemudik. Dari Karawang, Jawa Barat, Dilami Aulia, Dias Triawan, iNews melaporkan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet. Selamat sore Pak Slamet, sejauh ini bagaimana pantauan lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru Pak? Apa saja temuannya di lapangan? Ya, selamat sore Mas Davi. Jadi dapat kami informasikan pada pantauan dari Comment Center 29 sore hari ini atau hari ini, memang untuk peningkatan jumlah kendaraan keluar dari traffic counting yang ada di 4 titik gate tol dari Cikatama, Kaliurip Utama maupun Cikupa, itu rata-rata pergerakannya hampir 4.000 kendaraan yang keluar, yang masuk sekitar 2.000-an, sehingga total selama 6 hari ini jumlah kendaraan yang keluar sudah mencapai 848.142 kendaraan dan masuk 767.000, sehingga masih ada selisih 80 ribuan kendaraan. Ini yang perlu kita antisipasi pada nanti pelaksanaan arus balik, sehingga pada hari ini, karena hari ini masih sekolah ya, masih masuk kerja, maka kita tetap baru melaksanakan kegiatan rekayasa itu hanya 2 kali pada saat masuk kerja dan nanti pulang kerja sore hari ini. Begitu Mas. Oke, untuk titik-titik yang harus diwaspadai Pak, apa saja, di mana saja Pak titiknya? Ya, terhadap pengamanan yang sudah kita prediksi dan kita siapkan untuk para pemudik maupun yang berwisata maupun yang melaksanakan kegiatan Nataru, maka perlu diantisipasi jalur-jalur lokasi wisata, misalnya seperti di daerah sepanjang Cipularang itu karena tanjakan dan turunan, kemudian juga di daerah wisata Puncak itu perlu diantisipasi, apalagi terkait dengan cuaca yang saat ini kadang-kadang kadang bagus, kadang agak kurang bagus, sehingga perlu diantisipasi. Karena dari kecelakaan, jumlah kecelakaan selama 6 hari itu yang berjumlah hampir 1.066 kejadian, itu rata-rata masyarakat atau pengemudi ini kurang bisa menjaga jarak dan faktor kelelahan. Itu yang perlu diantisipasi, apalagi jalan tolnya mulus, lurus, atau bergelombang, itu perlu diantisipasi dalam menjaga jarak dalam berlalu lintas. Begitu Mas. Baik, bagaimana untuk mengantisipasi rasa kelelahan dari pengendara sendiri Pak? Bagaimana kemudian skenario yang diterapkan khususnya di rest area Pak? Ya, jadi saya pantau di Comment Center 29 ini, selain
kita menggelar petugas pengamanan di jalan raya, itu juga kita monitor dari 17 aplikasi yang tergabung dalam comment center di kilometer 29 ini. Sehingga di sini kami bisa monitor berapa jumlah rest area atau kapasitas tiap rest area. Apabila sudah penuh, maka masyarakat bisa istirahat di rest area berikutnya. Itu nanti petugas ke lapangan kita akan memberitahukan atau menginformasikan kepada masyarakat pengguna jalan tersebut. Apabila di pos PAM dan posyan di seluruh Indonesia, di jalan tol maupun di jalan arteri, kita sudah menyiapkan 2.500 pos PAM dan posyan. Masyarakat yang kelelahan atau merasa lelah 3 jam mengemudi wajib istirahat. Silakan bisa diistirahat di pos PAM dan posyan yang sudah digelar oleh Polri maupun oleh dari instansi lain. Demikian, Mas. Oke, artinya fasilitas tersebut bisa diakses masyarakat secara gratis, Pak, ya? Betul, gratis. Oke, terakhir Pak, bagaimana antisipasi penumpukan kendaraan pada saat arus balik nanti, Pak? Ya, itu sudah skenario untuk kepada arus balik. Kami hitung dari penghitungan yang ada di comment center ini. Jadi kita sudah menyiapkan skenario kontraflow, kemudian one way, dan juga delaying system terhadap penyeberangan-penyeberangan yang ada. Insya Allah ini kalau penghitungan kita saat ini itu sekitar 80.000. Nanti kita antisipasi pada saat arus balik, kita selalu komunikasi dengan bangkitan-bangkitan yang ada mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian dari Istimewa Yogyakarta. Nanti kontrolnya ada di pos gate tol Kali Kangkung, kemudian Palimanan 188, dan di gate tol Cikatama. Ini akan sudah masing-masing sudah terintegrasi dengan seluruh di lantas jajaran masing-masing, termasuk juga dengan instansi terkait yang lainnya. Oke, baik. Kita harapkan bersama nanti pada arus balik juga bisa berjalan lancar dan masyarakat juga bisa selamat sampai ke rumahnya masing-masing. Terima kasih Pak Brigjen Pol Raden Slamet Dirgakum Korlantas Polri sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Pak. Terima kasih. Pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang pada momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Pihak maskapai mencatat terjadi peningkatan jumlah penumpang sebesar 6% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Ratusan penumpang pesawat memadati Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sejak pagi tadi. Sebagian penumpang di momen libur tahun baru ini pergi untuk berlibur ke tempat wisata. Selain tujuan domestik, banyak pula yang pergi untuk tujuan luar negeri. Pada tahun ini, penumpang mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun lalu. Terlebih, adanya kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket sebesar 10% selama periode Natal dan Tahun Baru. Salah satu maskapai menyebut tahun ini terjadi peningkatan penumpang sebesar 6% jika dibanding tahun lalu. Terkait harga tiketnya gimana Mbak? Ada kenaikan nggak? Ya, sedikit kenaikan. Lumayan ya? Ya, karena akhir tahun ya. Karena ada saudara di sana. Oh, sekalian. Ya. Jadi sekali silaturahmi liburan. Ya, saya kerja di Singapura. Jadi saya holiday dulu ke Malaysia. Oh, gitu. Pada libur akhir tahun ini, sejumlah rute domestik masih menjadi favorit masyarakat, antara lain Denpasar, Medan, dan Makassar. Sementara tujuan favorit rute internasional antara lain Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Malioboro, Yogyakarta terus dipadati oleh wisatawan. Mereka mengaku senang mengunjungi Malioboro karena menjadi ikon wisata ternama di Yogyakarta. Kepadatan arus lalu lintas kembali terjadi di sepanjang Jalan Malioboro. Padatnya arus lalu lintas di Malioboro terjadi dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga area 0 km di depan Istana Presiden, Gedung Agung. Untuk mengurai kepadatan kendaraan agar tidak terjadi kemacetan, Polresta Yogyakarta menerapkan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup. Di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan arus lalu lintas
baik di ruas penyangga jalur masuk itu di Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Sudirman, Jalan Magelang maupun Jalan Brigjen Katamso. Kemudian juga terjadi kepadatan lalu lintas ketika sore hari di seputaran Gumatan, Tugu, Malioboro, dan Kraton. Sementara itu, suasana ramai juga tampak di sentra oleh-oleh teras Malioboro. Para wisatawan pun mengaku senang bisa mengunjungi Malioboro karena menjadi ikon wisata ternama Yogyakarta. Sengaja karena kan liburan anak-anak sekolah ya, jadi kemarin kita udah dari Madiun, terus baru kemarin itu nyampe sini Jogja. Kenapa milih Malioboro? Karena ikoniknya Jogja ya di Malioboro ya. Itu sebenarnya udah beberapa kali ke sini, cuman kalau ke Jogja tuh belum ke Malioboro kayaknya belum lengkap gitu. Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta memperkirakan lebih dari 9 juta wisatawan masuk Yogyakarta selama musim liburan Natal dan Tahun Baru. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Heru Trijoko yang berada di kawasan Malioboro dan Iskandar Nasution yang berada di Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Malioboro terlebih dahulu. Heru, seperti apa situasi Malioboro pada sore hari ini, Heru? Ya, selamat sore rekan Davi dan juga pemirsa. Sebagai ikon wisata ternama di kota Yogyakarta, Malioboro selalu menjadi tujuan favorit wisatawan, dan sampai dengan Jumat sore hari ini terpantau ribuan kendaraan dan wisatawan terus memadati ruas-ruas jalan menuju akses masuk Malioboro Yogyakarta, baik dari kawasan Abu Bakar Ali maupun dari arus Jalan Mataram. Dan untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan di kawasan Malioboro dan sekitarnya, pihak Polresta Yogyakarta melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup, di mana nanti jika terjadi kepadatan arus menuju Malioboro akan dialihkan atau ditarik ke arah Jalan Pasar Kembang Yogyakarta. Dan selain arus kendaraan, kepadatan juga terjadi di kawasan pedestrian, di mana ribuan wisatawan silih berganti masuk untuk sekedar mengambil spot-spot cantik buat foto, dan juga ada juga yang memanfaatkan delman atau kereta kuda untuk berwisata di sekitar Malioboro. Dan pemirsa, dalam malam tahun baru nanti akan diberlakukan car free night, di mana kawasan Malioboro akan ditutup bagi kendaraan, dan kemudian nanti tidak ada event resmi dari pemerintah kota Yogyakarta terkait malam tahun baru. Namun demikian, biasanya wisatawan maupun warga Yogyakarta akan melakukan pesta kembang api secara mandiri yang biasanya dilakukan di Tugu Palputih Yogyakarta maupun di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Dan diprediksi tingkat kunjungan wisatawan puncaknya akan terjadi pada malam pergantian tahun nanti. Demikian rekan Davi. Baik, terima kasih Heru Trijoko melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Pemirsa, berikutnya kita akan melihat bagaimana situasi saat ini di Pelabuhan Merak, Banten. Bersama rekan saya Iskandar Nasution. Iskandar, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Davi. Selamat sore pemirsa, dapat saya informasikan pada Jumat sore ini atau pada H+2 libur Natal, dermaga di Dermaga 6 tempat saya berdiri saat ini baru saja dilakukan bongkar muat kendaraan. Pada hari ini tercatat ada 33 kapal ro-ro yang disiagakan, dan ada 7 dermaga juga disiapkan untuk mengangkut seluruh calon penumpang. Dan untuk total penumpang sejak H-7 dan H+1 tercatat ada sebanyak 342.969 orang jumlah penumpang, dan untuk total kendaraan
dari H-7 dan hingga H+1 ini tercatat ada sebanyak 80.830 unit kendaraan. Dan hal ini sangat ada tren penurunan jumlah kendaraan dibanding tahun kemarin, David. Baik, Iskandar, bagaimana dengan skema yang dilakukan oleh pihak pengelola Pelabuhan Merak, khususnya mengantisipasi penumpukan di sana? Ya, untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan memang pihak Baik, kami mohon maaf pemirsa, ada kendala sinyal dengan sambungan kami dan Iskandar Nasution. Terima kasih Iskandar Nasution, sebelumnya juga melaporkan langsung Heru Trijoko dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih. Pemirsa, saat ini kita akan kembali pantau bagaimana situasi saat ini di beberapa titik melalui CCTV NTMC Polri. Kami tampilkan informasi untuk Anda. Yang pertama, dari Pos Lantas Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Kita lihat bersama situasi arus lalu lintas saat ini ramai lancar, hanya ada penumpukan kendaraan di simpang pertigaan yang terlihat di CCTV NTMC di kawasan Pos Lantas Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Berikutnya kita beralih ke Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kita lihat bersama pemirsa, arus lalu lintas di sana cenderung ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan dan kemacetan yang terjadi di kedua arahnya, baik dari arah Puncak menuju Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat. Berikutnya kita beralih ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Seperti yang dikatakan tadi oleh rekan Heru Trijoko di sana, memang kawasan itu selalu dipenuhi oleh warga yang memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Ada aktivitas warga kita lihat di trotoar, kemudian juga arus lalu lintasnya sedikit tersendat, baik itu dari depan simpang pertigaan maupun di pinggir trotoar jalan Malioboro. Berikutnya pemirsa, kita lihat bagaimana situasi arus lalu lintas di simpang Tohpati, Provinsi Bali. Di perempatan Tohpati tidak ada penumpukan kendaraan. Kita saksikan bersama. Saat ini arus kendaraan berjalan lancar, tidak ada penumpukan dan kemacetan yang terjadi di simpang Tohpati, Provinsi Bali. Pemirsa, puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru terjadi di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Sebanyak 3.741 pemudik asal Jakarta, Batam, dan Tanjung Balai Asahan tiba di Kota Medan untuk merayakan Tahun Baru di kampung halaman di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Kepadatan pemudik terjadi di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ribuan penumpang asal Jakarta, Batam, dan Tanjung Balai Asahan turun dari kapal motor Kelut yang telat. Ribuan penumpang asal Jakarta, Batam, dan Tanjung Balai Asahan turun dari kapal motor Kelut yang telat sandar 2 jam dari prediksi awal, yakni pada pukul 11 siang. Pihak Pelni Medan mengatakan pada Pihak Pelni Medan mengatakan pada 4 hari menjelang Tahun Baru ini merupakan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 3.741 penumpang turun dan sebanyak 3.527 penumpang akan berangkat ke Tanjung Balai Asahan, Batam, dan Jakarta pada sore hari. Sementara sejumlah penumpang mengatakan memilih transportasi laut karena lebih ekonomis. Meski sempat berdesakan saat naik ke atas kapal, selama perjalanan merasa lebih nyaman. Hari ini Kelut berangkat dari Jakarta, kemudian tujuannya tadi kemarin itu ke Batam, Tanjung Balai Karimun, dan saat ini tanggal 27 Desember sandar di Bandar Deli Belawan. Untuk jumlah penumpang sendiri, Bang? Penumpang turun saat ini 3.741 dan penumpang naik sementara itu terjual tiket tadi kita cek 3.527. Pakai jalur laut itu happy, ada tempat tidurnya, ya dikasih makan
Rencananya arus balik dari terminal penumpang Bandar Deli Medan akan kembali berlayar pada Kamis 2 Januari 2025 mendatang dengan tujuan Batam. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudabah, iNews melaporkan. Pemirsa, 10.000 buruh PT Sritex menyatakan siap melakukan aksi demonstrasi di Jakarta. Rencana itu sebagai bentuk protes sekaligus meminta perhatian pemangku kebijakan. Dengan hari ini tidak selayaknya, tidak sepatutnya. Serikat Pekerja Sritex Group menyatakan siap berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa. Rencananya mereka akan meminta pemangku kepentingan agar membantu kelangsungan produksi Sritex dan mengembalikan pekerjaan para buruh. Hal ini dilakukan sebagai buntut gagalnya upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan PT Sritex atas putusan pailit Mahkamah Agung. Akibatnya, sebagian bahan produksi disegel oleh kurator dan menyebabkan aktivitas produksi terhenti. Pada saat PK ini sudah dilayangkan, upaya hukum PK, tapi kan kasasi sudah diputuskan, maka kan proses kepailitan ini kan terus berjalan. Maka upaya untuk melakukan penyegelan dan itu yang sebetulnya tidak kami inginkan dulu untuk saat ini, maka Manajemen Sritex mengatakan tidak bisa mencegah para buruh menyampaikan aspirasinya ke Jakarta. Diputuskan pailit, ingkrah, ini kalian juga resah. Jadi mereka juga inginnya gimana kalau demo dan sebagainya. Tapi kami dari pihak perusahaannya nggak usah demo keluar rame-rame dulu, difasilitasi dulu sini. Makanya tadi kita adakan loh, kita adakan kegiatan tadi untuk penyampaian aspirasi. Ia juga memastikan bahwa rencana aksi ke Jakarta adalah aspirasi buruh yang ingin mendapat kepastian dalam kelangsungan bekerja di Sritex tanpa ada ancaman PHK. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer menyebut ada tangan setan yang diduga sengaja bermain dalam proses kepailitan PT Sritex. Ya, kami menduga dugaan dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer menyebut ada pihak yang diduga sengaja bermain dalam proses kepailitan PT Sritex. Hal tersebut disampaikan Wamenaker saat ditanya awak media tentang sikap Presiden Prabowo soal PT Sritex. Meski demikian, Wamenaker enggan menyebut siapa sosok tangan setan tersebut dan menyebutkan bahwa sosok tersebut akan terungkap nantinya, tinggal menunggu waktu. Pada kesempatan itu, Wamenaker juga memastikan komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa buruh Sritex tidak akan di-PHK. Yang pertama, kami menduga dugaan dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain. Itu harus dicatat. Kedua, soal sikap Presiden, saya rasa sikap Presiden tidak berubah, yaitu tidak ada PHK. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berupaya menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari kondisi pailit. Sejumlah skenario penyelamatan disiapkan agar raksasa tekstil ini bisa terus beroperasi tanpa ada pemutusan hubungan kerja karyawan. PT Sritex saat ini mempekerjakan 50.000 karyawan. Meski terus berproduksi, Sritex memiliki utang yang terus bertambah selama bertahun-tahun. Dari laporan keuangan terbaru, PT Sritex saat ini memiliki utang sebesar 25 triliun rupiah ke sejumlah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya memutasi 34 anggotanya terkait dugaan pemerasan terhadap penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP asal Malaysia. Kadif Propam Polri menyebut 18 oknum polisi yang diduga terlibat akan disidang etik. Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP ternoda usai adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap 45 penonton DWP asal Malaysia. Terkait dugaan pemerasan ini, 18 anggota Polri ditangkap. Mabes Polri juga menyebut menemukan barang bukti sebesar 2,5 miliar rupiah.
Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim mengatakan akan segera melakukan sidang etik terhadap 18 oknum polisi pada pekan depan. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Divpropam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih, ditangani oleh Divpropam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat Divpropam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Terkait kasus ini, Kapolda Metro Jaya juga memutasi 34 anggotanya. Mutasi tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap penonton DWP asal Malaysia tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore bersama saya, Breman Atenaya, pemirsa. Jaksa pada Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis suami Sandra Dewi Harvey Buies. Jaksa menganggap putusan itu terlalu ringan. Kapus Penpum Kejaksaan Agung Halri Siregar mengatakan pihaknya mengajukan banding atas putusan terdakwa Harvey Buies yang divonis 6,5 tahun penjara. Jaksa juga mengajukan banding atas putusan terdakwa Suwito Gunawan, Robert Indiarto, Reza Andriansyah, dan Suparta. Kelimanya merupakan terdakwa kasus korupsi tata niaga pertambangan timah. Alasan jaksa mengajukan banding karena vonis yang dijatuhkan kepada 5 terdakwa terlalu ringan. Jaksa juga menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Sebelumnya Harvey Buies divonis 6,5 tahun penjara dan denda 200 miliar rupiah. Padahal ia dinilai merugikan negara 300 triliun rupiah. Oleh jaksa penuntut umum setelah menggunakan masa pikir-pikirnya dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama bahwa dari sisi stramat bahwa jaksa penuntut umum melihat bahwa ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Dan yang ketiga terkait dengan unsur kerugian keuangan negara. Kita tahu bahwa di sana ada kerugian lingkungan sehingga kerugian keuangan negara yang masih sangat besar, ya 300 triliun ya lebih, dan pengadilan oleh jaksa penuntut umum melihat. Pemirsa, Crazy Rich Surabaya Budi Said mendapat vonis 15 tahun penjara atas kasus jual beli emas PT Antam yang merugikan negara hingga 35,5 miliar rupiah. Crazy Rich Surabaya Budi Said divonis penjara dalam kasus korupsi terkait jual beli emas 58,841 kg. Sidang pembacaan putusan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Budi Said dinyatakan bersalah melakukan rekayasa jual beli emas PT Antam yang merupakan BUMN hingga merugikan negara senilai 35,5 miliar rupiah. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan